Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mengerjakan tugas yang membuat video dengan mata kuliah konseling multikultural. Jadi insya Allah saya akan menjelaskan dengan tema memperkuat kesadaran multikultural untuk bangsa Indonesia Emas 2045. Nah, di Indonesia ini adalah salah satu negara dengan kepulauan terbesar yang berjumlah dengan 17.508 pulau dari 360 kelompok etnis yang berbeda dengan keberagaman suku, bangsa, dan agama. Selain itu, Indonesia merupakan rumah yang berbagi agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan lain-lain. Agama budaya ini dan agama dipercaya atau tidak dapat menimbulkan persoalan yang sekarang dihadapi oleh bangsa ini. Nah, dengan permasalahannya ini, maka saya perlu kiranya untuk mencari strategi pemecahkan permasalahan yang mana tersebut untuk di bidang pendidikan. Nah, salah satu alternatifnya ini yaitu dengan pendidikan yang berbasis multikultural. Pendidikan berbasis multikultural ini adalah salah satu jenis pendidikan yang berfokus pada pentingnya menghargai heterogenitas, termasuk pada suku, budaya, kemudian etnis, dan masih banyak lagi. Nah, pendidikan ini termasuk penting diterapkan pada anak sejak dini untuk tumbuh menjadi generasi bertoleransi, keberagaman yang jenis pendidikan ini bisa diberikan secara langsung oleh sekolah, yang mana lewat guru yang diterapkan oleh orang tua di rumah. Sebelum saya menjelaskan pendidikan multikultural, pasti multikultural adalah multikultural Indonesia ini terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Nah, keberagaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultural. Dan multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultural sebagai yang berarti budaya. Nah, multikultural adalah sebuah filosofi yang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok. Kemudian kelompok dari mana? Kelompok dari kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Kemudian masyarakat multikultural menjunjung tinggi perbedaan kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa. Meski demikian, bukan berarti ada kesenjangan atau perbedaan hak dan kewajiban, karena terdapat kesederajatan secara hukum dan sosial. Nah, dari multikultural ini kita secara alternatif mungkin kami akan mengambil dari pendidikan multikultural. Nah, pendidikan yang berbasis multikultural ini fokus pada pengajaran dan pembelajaran yang mencakup berbagai budaya dan tradisi. Nah, serta menghargai perbedaan. Tujuannya adalah bisa membantu siswa yang mana bisa memahami dan menghargai persamaan dan perbedaan budaya. Nah, kesetaraan sosial, mengembangkan sikap toleransi, dan juga penghargaan tetap kepada keberagaman. Pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnis, ras, budaya, apalagi setara sosial, dan juga agama. Nah, pentingnya pendidikan multikultural untuk pembangunan berkelanjutan yang dapat stabil, yang dapat bisa diambil
suatu kesimpulan bahwa suatu konsep pendidikan yang terintegrasi sifatnya kayak interdisipliner, multidisipliner. Nah, pendidikan multikultural ini merupakan sebuah proses yang dimana seseorang mengembangkan kompetensi dalam beberapa sistem. Nah, beberapa manfaat yang diperoleh dari pendidikan multikultural seperti penerapan pendidikan beberapa daerah. Nah, di sini ada konsep dasar pendidikan multikultural. Ya, yang pertama dari keberagaman budaya, yang mana pendidikan multikultural mengakui bahwa setiap individu berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan bahwa keberagaman ini merupakan kekayaan yang harus dihargai, termasuk pengakuan terhadap perbedaan suku, agama, bahasa, dan tradisi. Nah, di sini juga ada kesetaraan pendidikan. Nah, salah satu tujuan utama pendidikan multikultural adalah memberikan akses yang sama kepada semua siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, yang berarti bahwa kurikulum dan metode pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan semua siswa, termasuk mereka yang berasal dari berbedaannya kelompok. Nah, di sini juga ada pengembangan toleransi dan empati. Nah, pendidikan multikultural bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan empati di antara siswa-siswa. Kemudian juga dengan memahami dan menghargai perbedaan budaya. Nah, siswa diharapkan dapat berinteraksi dengan lebih baik dalam masyarakat. Nah, kemudian peran satuan pendidikan terutama. Nah, peran satuan pendidikan terutama pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum sekolah, aktivitas pendidikan, dan budaya sekolah sangat penting dalam mewujudkan nilai-nilai kebaikan melalui pendidikan karakter. Seperti itu. Jadi, ya yang saya mungkin itu adalah memperkuat kesadaran multikultural untuk bangsa Indonesia Emas 2045. Gitu, dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.